kelompok 9 KKN Desa Sumbersari. Yang hari ini alhamdulillah kita akan mengadakan kegiatan podcast atau ngobrol santai bersama aparat desa di Sumbersari. Jadi kebetulan hari ini kita mengundang tamu yang sangat spesial, yaitu tamu kebetulan dari sekretaris desa di Sumbersari ini. Mau dipanggil sekarang? Tapi kayaknya lebih bagus kalau kita perkenalan dulu kali ya, supaya teman-teman tahu namanya siapa ya. Oke, dari kakak dulu deh kayaknya. Boleh. Nama saya Syabagja Ubaidillah. Kebetulan saya dari Prodi PGMI semester 5 dan saya Siti Mulpa dari PGMI semester 7. Oke, mungkin udah ya perkenalannya. Mari kita sambut ke tamu undangan kita, yaitu Bapak Ahmad Gunawan. Yang duduk Pak. Di sini Pak. Di sini Pak. Senyamannya Bapak aja ya. Baik. Oke teman-teman, jadi tamu kita sudah datang. Boleh diperkenalkan dulu namanya, terus jabatan di desa dan kisahnya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada KKN yang telah mengundang saya untuk podcast. Sebenarnya podcast ini podcast dadakan. Iya, benar sekali. Dadakan karena dari awal nggak ada schedule Ya, untuk benar. podcast ya. Iya. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, baik berkenaan dengan apapun itu, untuk mohon dimaafkan karena ini perdana saya untuk Ya, kebetulan video perdana juga ya. Video pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan. Kebetulan saya menjabat di pemerintahan Desa Sumbersari sebagai sekretaris desa dari awal Januari sampai dengan hari ini. Awal mula saya masuk ke desa pada tahun 2015 waktu PJ Kepala Desa Papua. Saya diangkat sebagai ketua dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercayai di pemerintahan Desa Sumbersari sebagai desa. Jadi awal mulanya itu tahun 2012. 2015 masuk ke desa. Berarti 2012 masuk di tahun perencanaan dulu awal. Perencanaan, terus sebagai rotasi dari pemerintahan, terus masuk desa dan sekarang menjabat sebagai desa. Alhamdulillah saya sama Bapak Kepala Desa yaitu menjabat desa, dan alhamdulillah ini beliau Dan rencana mau jadi kepala desa ya Pak. Kali aja gitu ya, Ya. tahun-tahun depannya. untuk kepala desa mungkin lah kalau masalah Iya, umur lah benar sih, itu kemarin. umur yang masih umur masih belum anu lah masih malah masa kan itu kan dia jadi untuk sana jadi kepala desa memang pikiran cuma dijalankan sekarang menjalankan Kalau boleh tahu kerja di desa itu bagaimana sih kerjanya? Kita kan udah tahu di dalamnya. kalau kerja di desa maksudnya kalau kerja baik tapi kita selaku pelayan desa, perangkat desa, kita harus memberikan apresiasi sebenarnya, bukan kita harus membalasnya, karena desa itu
mau baik mau benar tetap pasti ada pro kontra. Tidak Pasti semua ada sama pro dan kontra. yang mendukung pemerintahannya seperti itu. Jadi capek hatinya. Kalau disebutkan capek hati itu sih sebenarnya ada Kan ku ikhlas teh ya, banan. bukan karena ikhlas sebenarnya karena kebiasaan ya kebiasaan Kebiasaan, memang iya. udah tahu kalau sistem pemerintahannya seperti itu. Mau tidak mau memang itu resikonya berhubungan dengan masyarakat ya kita harus terima. Jadi memang seperti itu mau baik maupun tentang kita ya kita terima. Jadi nama udah, terus keseharian udah, status nih, Bapak gimana ngomong statusnya? Belum ya, tadi Belum, belum belum, disampaikan. Oke, untuk statusnya Bapak gimana? Ya kalau status saya sudah menikah bulan dari tahun 2019 menikah cerai dan sekarang kembali lagi masih jodoh yang sama Dengan orang yang sama. orang yang sama. Anak ada satu anak umur sekarang mau 10 tahun. Kebetulan saya pernah gendong anaknya. Ini ada fotonya. Oke. Jadi apalagi deh yang mau ditanya? I have any question, pertanyaan boleh ya tanya-tanya Boleh, juga boleh, gitu ya boleh. mengenai seputar pemerintahan di desa. Yang mau saya tanyakan dulu itu mengenai apa saja sih Pak program yang ada di desa gitu, khususnya di desa Sumbersari ini. Kalau program di desa sebenarnya memang aturan dari pusat, cuman kembali lagi ke pemangku kebijakan di wilayah masing-masing. Kadang-kadang kan di aturan dari pusat minimal misalkan PLT untuk pangan sudah diplot berapa persen untuk PLT, berapa persen untuk ketahanan pangan. Kembali lagi ke pemangku kebijakan yang berada di wilayah wilayah desa, tentunya kepala desa semisal untuk ketahanan pangan, ketahanan pangan hewani, pangan nabati, terus PLT program nasional ulang dari 2019 pas kita terdampak COVID sampai saat ini persenan PLT terus berkurang karena di pusat juga untuk COVID karena sudah tidak ada. Jadi mudah-mudahan tahun ini yang terakhir untuk PLT karena bagi desa sendiri untuk PLT jadi tekanan juga jadi beban juga karena beban setiap apa kebijakan yang ada yang dikeluarkan oleh kepala desa pasti berbenturan dengan masyarakat karena yang ini satu mau kadang-kadang kan kita harus memberikan kebijakan yang emang peruntukannya untuk orang tersebut. Untuk tahun sekarang kami prioritaskan untuk dan program dana desa kami prioritaskan untuk usia lanjut tahun sekarang karena berarti untuk tahun sekarang cuma 20%, jadi ada 46 orang di tahun ini. Mudah-mudahan untuk tahun depan kami harapkan sudah tidak ada lagi yang berarti itu Karena mengikuti ya lebih pemberdayaan untuk tahun depan ya, misalkan masih ketahanan pangan untuk hewan, ketahanan pangan untuk nabati lebih dari itu sih. Jadi wae ini teh ceket Pak kalau nggak ngopi. Bapak mau ngopi gulai apa yang hitam-hitam Pak? Ya kopi masih kalau kopi budaya mah lain kopi sebenarnya. soalnya Oke. nggak abdol kalau ngobrol tanpa ngopi Ya, gitu ya betul. karena kan podcast kita ngobrol dari santai Iya, gitu. Air putih aja campur pakai Kopi itu kebetulan kita ada tim dapur Pak. Ya itu ada cerita. Boleh cerita Gimana pagi. cerita ini teh
Tip konsumsi. Cerita silakan. Oh, makasih banyak nih. Sudah penting. Tapi tak bagian cerita. Putih susu teh. Aduh, bentar. Oke, silakan Pak. Minum Minum dulu ya. Ya, boleh Pak. Boleh. Gak upload juga, mungkin kalau denger apa ya Pak? Kalau video ya. Bisa nggak endorse. Ada lagi pertanyaan? Oke, kayaknya masih penasaran sih tentang pemerintahan desa. Ada yang masih mau aku tanyain, boleh ya Pak? Bagaimana sih tata kelola desa itu yang baik, bagaimana supaya desanya itu bisa berjalan dengan baik? Kalau masalah tata kelola, setiap pemerintahan ada bagian kabur, ada bagian kasih. Kabur ada 3 orang, kabur perencanaan, kabur umum, dan satu lagi kabur keuangan, bendahara. Bendahara itu kabur keuangan. Terus ada kepala seksi, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan, kasih kesejahteraan, dan kasih pemerintahan desa itu. Jadi setiap yang menduduki kedudukan tersebut ya mempunyai tupoksi masing-masing, Iya, tanggung jawab. ya punya tanggung jawab masing-masing. Misal di bidang pemerintahan, kasih pemerintahan, untuk kepegawaian, untuk pengajuan gaji karyawan, kasih pemerintahan. Terus misal di bidang kasih pelayanan masyarakat, pelayanan umum, ada kasih pelayanan. Dan untuk masalah keuangan ya tentunya masing-masing tupoksi mempunyai tugasnya masing-masing. Oke, masih berkaitan dengan keuangan nih Pak. Gimana sih cara atau sistem keuangan di desa Sumbersari itu bagaimana supaya bisa dikelola dengan baik? Kalau sistem keuangan di desa itu sebenarnya ada beberapa pendapatan. Ada pendapatan desa, ada pendapatan dari pusat, ada pendapatan dari provinsi, dan ada pendapatan dari kabupaten. Yang tentunya setiap pendapatan sudah ada aturan dari pusat. Jadi desa cuma mengelola sesuai aturan yang sudah ditentukan oleh pusat. Misal untuk infrastruktur berapa persen dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan. Intinya sudah semua bagian sudah ada aturannya, Sudah. hanya saja kita tinggal menjalankannya aja. Iya. gitu ya. Jawabannya. Ya itu yang dari aku udah nih, kira-kira dari Kang Seha ada nggak sih pertanyaan buat Bapak Sekdes ini? Kebetulan dari akan ada. Selama masih bisa dijawab ya saya jawab. Ya, betul. Kalau ada untuk jawab ya. Jadi saya tuh ingin bertanya mengenai masih pemerintahan desa ya Pak. Sebenarnya pemerintahan di desa itu baik dan tidaknya dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk nggak sih? Soalnya kan di Sumbersari ini kebetulan desa yang termasuk pemekaran ya. Jadi masih kemarin-kemarin kan Pak pemekarannya. Jadi terbilang yang cukup sedikit jumlah penduduknya. Apakah itu dapat mempengaruhi Bapak yang ya dan rekan-rekan lain yang bekerja di desa itu? Harusnya kan makin sedikit jumlah penduduk semakin enjoy gitu. Iya. Kalau menurut saya gitu yang tidak tahu menahu perihal desa gitu. Kalau menurut saya mempengaruhi atau tidak sebenarnya sama saja. Karena penduduk yang banyak atau penduduk tidak mempengaruhi apa yang menjadi desa itu menjadi lebih baik atau tidak. Yang penting setiap warga masyarakat bisa
berkaitan gitu ya. berkaitan dengan masyarakat, pemerintah antara pemerintah dengan masyarakat sinergi dengan baik. Karena nggak bisa berjalan sendirian. Iya, Ya. karena ada pemerintahan mau berjalan dengan baik ya karena Ada masyarakat. masyarakat juga. Jadi perlu dorongan dari masyarakat. Iya, betul dari masyarakat. Dan kebetulan desa Sumbersari itu termasuk desa mandiri kan ya Pak. Yang menjadi sebab desa Sumbersari ini termasuk ke desa mandiri itu yang gimana sih? Dari segi apa Sebenarnya ya? mah untuk mendalami itu yang lebih tahu sebenarnya aplikasi. Oh iya. Ada aplikasi IDM, Indeks Desa Membangun. Di dalamnya tercantum dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Apabila minimal ketiga bidang tersebut bisa terpenuhi, ya otomatis kan udah bisa masuk. Iya, misalkan di dalam bidang pendidikan ada PAUD, ada SD, ada pengajian juga, pengajian termasuk pendidikan juga. MBTA yang Ya, BTA. Terus dalam bidang kesehatan kita ada bidan, ada menteri, dan ada menteri di wilayah kita lah menunjang juga ke desa mandiri. ada beberapa faktor gitu. Ya, pembangunan fisiknya, terus pembangunan dalam segi hal kesehatan, lingkungan. Dan sebenarnya ini juga kopi mempengaruhi sih Pak. Jadi agar Pak. Kalau dari saya gitu ya Pak, dari segi tadi kita pertanyaan dan nanya gitu Pak, takutnya ada yang Bapak mau sampaikan ke kita gitu, tahu-taunya nanti kita jadi Tadi kan nah saya tidak terus. ya, ya oke gitu, takutnya nanti dari antara kita ada yang jadi aparat desa gitu atau terjun langsung di pemerintahan desa gitu, mungkin ada amanat atau pesan atau apa pesan gitu. Lebih bertanya. Balik bertanya. Balik bertanya. Boleh. Saya tanya terus sekarang. Saya balik bertanya. Apa sih pesan-pesan yang ada di pesan Saya dulu deh Pak. Ini dari kan saya dulu deh. Jadi sebenarnya saya tuh awal kesini sebelum udah lihat nih kelompok di desa Sumbersari kan ya Pak. Kebetulan teman-teman pun yang di sini tuh belum kenal semua nih. Yang dikhawatirkan saya tuh ketidaknyamanan di kelompok terlebih dahulu. Tapi setelah kenal, alhamdulillah mereka semua satu frekuensi gitu Pak. Nah setelah masuk di sini, saya khawatir tuh killer nih desa ini gitu Pak. Tapi setelah mengenal masyarakat, aparat desa, kami menerima perlakuan dengan baik gitu Pak. Jadi bahkan sampai setelah beberapa minggu di sini, kemudian saya ada perluan pulang, pengen cepet-cepet di sini lagi Pak, jujur. Jadi emang betah banget di sini karena memang welcome banget ya Pak. Kalau dari saya pribadi pasti ya, kalau kesan pertama kesini dari awal kan tidak jadi masalah ya kalau untuk kelompok atau untuk di penempatan desanya di mana saja, kalau bagi saya pribadi tidak menjadi masalah gitu, karena kan kembali lagi gimana cara kita nanti berbaur dengan warganya itu sendiri gitu ya Pak. Dan kesan pertama ketika diterima di desa Sumbersari itu luar biasa gitu ya, dari masyarakatnya, baik dari pemerintah desanya, welcome ke kita gitu. Jadi ketika kita mau mengadakan suatu kegiatan ataupun program itu sendiri, mereka ikut mendorong gitu, terus ikut berpartisipasi, bahkan dengan buka desa sendiri pun gitu ya, saya merasa jadi anak sendiri gitu ketika ada apapun, ataupun ketika kemarin ada kegiatan malah diajak gitu, ayo ikutan katanya gitu. Jadi menurut saya itu pesan yang baik sih, yang luar biasa gitu, yang pastinya bakal
bakal dirindukan ketika nanti udah nggak KKN lagi di sini gitu. Jadi kita tuh di sini tuh tamu, tapi Bukan tamu Iya, gitu ya, gitu. kayak ngerasa udah. saya udah bukan tamu lagi. Iya, Gitu. Enjoy banget. Makanya sekarang di detik-detik beberapa hari lagi mau selesai KKN rasanya kayaknya berat gitu ya kalau harus udah selesai gitu. Maunya dilanjut lagi sih tapi Itu yang ya aku ya. Iya. terasa. Tapi masih pelakon pelajari. Waktu hari udah selesai, selalu silaturahmi harus tetap jalan. Iya lah, kami tunggu silaturahmi inilah dengan desa juga kami tunggu. Welcome lah. Akan yang dari Ghana. Ucapkan juga terima kasih atas selaku dan wakilah dari pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Palidin. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi KKN dari Ghana dari Jalan Sagap yang telah berkontribusi penuh untuk pemerintahan, untuk sekolah, untuk pengajian, dalam bidang apapun. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya sendiri merasa terbantu dalam segi hal. Contohnya kemarin kita melaksanakan semarak kemerdekaan. Kebetulan pas KKN datang, pas ada mau kegiatan jika mencet bahasa Sunda ya mah nyamperkeun mau calangan canggih pembukaan geus dititah ngariung. Mengucapkan banyak terima kasih dan jangan sungkan untuk kembali ke sini karena kami sangat merasa caranya malah dengan nyaman gitu ya, dengan nyaman gitu. Pas sudah seperti kami anggap seperti keluarga sendiri, kami sudah tidak sungkan untuk main maupun ke posko maupun main kemana. Kami sangat senang sekali dengan adanya kalian di sini. Jadi justru kita dari potong itu bukan malah visi gitu Pak. Jadi kita juga malah senang karena kita itu merasa dianggap di sini gitu, Pak. Kayaknya ada yang masih penasaran sih Pak, aku satu lagi ya, tapi ini Pak kayaknya gampang gitu ya. Dari beberapa hari tinggal di sini gitu ya, menetap di sini di Desa Sumbersari, terus keliling-keliling, lihat-lihat ke RT gitu ya. Ada satu yang bikin saya penasaran. Di sini saya tidak pernah menemukan sampah, artinya warganya itu mampu mengurangi sampah. Nah itu tuh gimana sih caranya gitu supaya hal itu tuh bisa terjadi di desa-desa yang lainnya juga gitu, karena dari yang saya lihat di setiap jalan gitu ya ataupun dari gang-gang sampah itu sepertinya minim gitu. Biasanya kan yang saya temukan banyak sekali sampah gitu ya, ataupun bekas-bekas rumah tangga gitu ya, karena yang saya temukan tidak ada gitu. Nah itu tuh apa sih? Sempat jadi permasalahan di tahun 2020, masalah sampah. Kebetulan ada anggaran dari DPHP untuk pengadaan campur yang untuk fungsinya itu untuk mobil sampah untuk kendaraan sampah. Ada kita diskusikan, kita umumkan karena berbenturan dengan finansial harus ada iuran per bulan, maka kita sepakat untuk masalah sampah sebisa mungkin untuk tidak membuang sembarangan dengan cara kita membuat sebuah
lubang, terus sampah kita bakar sendiri-sendiri. Jadi untuk kita salah satunya agar tidak membebani kalau kita sampah buang semua, contohnya kalau di Purwokerto ke Purwokerto makin banyak, jadi kita harus mengurangi sampah di sini. Sampah yang emang bisa didaur ulang dipisah, terus sampah yang emang sudah tidak bisa didaur ulang lagi kita dibakar atau dikubur dalam suatu lubang. Dan alhamdulillah sampai saat ini gitu ya Pak, kegiatan tersebut atau program tersebut masih berjalan. Iya, hampir setiap rumah tangga sih, hampir setiap rumah tangga. Jadi tiap masing-masing itu punya lubang sendiri gitu buat Ya ada pun salah satunya lah, semisal membuang sampah di wilayah situ, sebenarnya wilayah ujung situ sebelah sana dekat SMA sudah tidak masuk ke wilayah Desa Sumbersari. Kebetulan itu sudah masuk ke wilayah Desa Wanasari. Ya mudah-mudahan lah segera disadarkan orang yang masih membuang sampah sembarangan. Tapi katanya sebelumnya itu banyak ya Pak yang buang gitu. Sebelumnya banyak, kemarin kita instruksikan untuk kepada Pak Dusun, kepada RT RW untuk memerintahkan kepada warganya untuk bisa buang di situ, karena kan itu wilayah orang. Iya betul. Yang buang dari kita gak enak juga kan ke wilayah. Jadi dampak. Ya, Jadi, jadi dampak negatif untuk desa lain. ada minuman gak ada makanan kayaknya nggak afdol gitu ya. Ada makanan, Oh, ada. ada. Kebetulan makanan ini tuh hasil UMKM dari desa. Oh Dan iya. makanan ini tuh udah dikenal di luar daerah. Pasti keripik. Ya. Iya betul. Oke, Cerita. Karena udah tidak asing lagi. Oh ini ceulan, ini ceulan. boleh. Ganti. Ganti. Iya, nanti dong. Nah guys, ini tuh keripik Sumbersari, di mana keripik ini tuh sudah dikenal di beberapa wilayah dan sudah mempunyai 2 tempat cabang. Dan di toko ini tuh ada beberapa keripik, apa aja sih guys keripik? Dari mulai keripik singkong yang sekarang ada di sini ya, terus ada juga keripik ubi, ada keripik talas, dan ada juga keripik sukun. Ya, bukan tasdid ya. Berbagai rasa pula. Iya, Oh, berbagai rasa asin. gitu. Makanya mungkin diminati gitu ya, karena kan nggak cuma ada satu jenis keripik aja gitu. Oh, Dan iya. kemarin juga kita sempat survei Pak, sempat ikutan cara membuat, mengelolanya juga, sampai nanya-nanya cara pemasaran seperti apa, dan alhamdulillah sudah dibuatkan juga YouTube-nya. Ya. Boleh dibuka Pak, mau di opi atau mau dibekal Pak? Hah? Sudah tidak asing lagi. Mungkin orang sini sudah asing pasti Pak. Kebetulan pinggir rumah juga. Oh, iya. Apa aja ya, belakang rumah. Jadi kalau setiap ada itu pasti keripik oleh-oleh. Bener Pak, keripik Pak Ajo. Ini kalau di sini terkenalnya emang keripik Pak Ajo. Pak Ajo dari Sumbersari. Kalau daerah kafe, daerah kawasan, Kerasa ya, tapi saya punya game nih buat Bapak ya. Boleh. Oke, nama gamenya adalah Reality Check. Jadi nanti saya akan kasih 2 pertanyaan, Bapak harus pilih salah satu. Oke, siap. Bapak pilih aja salah satu, nanti saya tanya apa sih alasannya gitu ya. Iya. Yang pertama, sekretaris atau bendahara? Sekretaris. Sekretaris. Apa sih Pak alasannya? Karena bendahara itu lebih ke finansial, lebih ke uang. Nah, jadi tanggung jawab memang besar juga, karena saya juga kemarin 3 bulan terakhir sempat juga megang keuangan. Memang kalau dibanding sekarang sebenarnya lebih dominan kenyamanan sekarang, karena basic saya sih rajin bukan artinya rajin, jadi setiap
ada pekerjaan yang menantang, ya, semisal bikin gambar, infrastruktur, yang emang kesenangan saya di sini ya. Jadi lebih nyaman di Lebih nyaman di sini. Oke, next desa atau rumah? kayaknya Boleh, juga. Ya. bisa tak? Ya harus satu ya, harus satu. Kasih alasannya desa atau rumah yang menurut bapak kayaknya lebih nyaman deh di desa gitu, atau rumah aja deh kayaknya, soalnya kan anak ada di rumah gitu. Mulai di rumah. Rumah, Kan rumah tetap rumah. Kalau urusan keluarga ya rumah. Kalau emang pekerjaannya kita di desa. Oke, jadi rumah ya. Nah, kalau desa ya profesional kerja. Sip. Next masih ada lagi Pak. Mobile Legend atau FF? Kayak Harusnya jangan Pasti juga Apa? enggak. Mobile Mobile Legend Legend. ya, kebetulan dia yang ngajarin. Mobile Legend aja lah. Mobile Legend aja gitu. Jadi udah pro gitu ya Pak diajarin. Wah, iya. nggak pro, cuma mengisi waktu luang di desa. Jadi sewaktu Ya. luang lah intinya. Jadi kalau istirahat kan biasanya kita ngerokok, ngopi, jadi nggak ada kerjaan gitu. Jadi kita ajarin nih Mas Ekres itu buat main Mobile Legends, akhirnya dia kecanduan. Mengisi luang sih sebenarnya, mengisi luang tapi ai kamalina anjing udah. Iya, jangan juga ya. Jangan juga gitu. Lagi sampai mengganggu pekerjaan. Iya. Iya betul. Terus sekali itu hanya sekadar hiburan lah ya. Hiburan semata. Oke, 3 aja cukup kayaknya. Udah. Ya. Udah, jadi mohon maaf nih sebelumnya Bapak, kami mengganggu waktunya dan juga kesibukan Bapak. Dan ini tuh video pertama dan tamunya juga spesial nih, video pertama. Karena kebetulan kami KKN Kelompok 9 dan Bapak Sekdes itu sedang menjalankan suatu proyek film pendek. Mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan. bisa secepatnya terrealisasi ya. Karena kita masih menggarap konsepnya. Berapa hari lagi sih? Sekitar 5 atau 6 hari lagi sih. Bisa ditutup. Iya. Mudah-mudahan bisa ditutup. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih buat Bapak yang udah berkenan hadir ke sini, meskipun dalam mungkin di luar lagi ada kesibukan tapi bisa menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga buat ilmu-ilmunya yang udah disampaikan. Semoga Bapak sehat-sehat terus, pekerjaannya juga bisa jalan. Sama-sama saya ucapkan terima kasih juga sudah menonton di sini. Kasih kopi, makanan walaupun sudah tidak asik. Bener Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus bersilaturahmi, Amin. terus saling berkomunikasi dengan baik kedepannya. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kita bareng-bareng, selama kita bekerja bareng, ada ucapan atau kata-kata saya yang memang tidak mengenai di hati kalian, saya mohon maaf ya. Siap, itu guys. Jadi alhamdulillah tadi kita udah berbincang-bincang, udah berbagi ilmu juga bareng Bapak Sekdes. Dan mungkin karena waktunya sudah habis, jadi kita akhiri video kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa di like. Komen dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.